طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalu sholati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, jamaah Masjid PSI yang berbahagia. Alhamdulillah, kita terus bersyukur pada siang hari ini di tempat yang mulia. Kita masih ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik. Kita bisa bertemu lagi, kita bisa bersilaturahim, terus beribadah, dan harapan mudah-mudahan niatan baik kita, amal soleh kita, dan secara khusus ibadah sholat zuhur pada hari ini semuanya diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak saudara yang kami muliakan, di dalam kesempatan ini seperti sudah dikemukakan tadi, jadi kita akan baca beberapa hadis yang berkaitan tentang janais. Di dalam kitab Bulughul Maram ini ada bab khusus masalah janais. Janais itu jamak daripada janazah. Di antara hadis-hadis itu, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini ada hadis yang secara langsung saja kata Nabi kita Muhammad SAW, Iqra'u ala mautakum surat Yasin, atau Iqra'u ala mautakum Yasin. Bapak-bapak, saudara-saudara, dari hadis yang singkat ini kata Nabi, Iqra'u, bacakanlah oleh kalian, ala mautakum, orang-orang yang akan dan yang sudah mati, surat Yasin atau Yasin, bacakanlah surat Yasin. Dari hadis yang singkat ini tadi saya bilang, paling tidak ini ada 3 kesimpulan ini. Yang pertama kata Nabi dengan menggunakan lafaz Iqra, bacakanlah oleh kalian. Kemutlakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kalau ada lafaz jamak, maksudnya jamak itu rame-rame ya, bareng gitu, itu berarti perbuatan apa saja, perbuatan baik apa saja, itu lebih utama dilakukan berjamaah. Bahkan dalam hadis secara khusus banget, secara fisik kata Nabi, sholatul jamaati afdhal min sholatil fardhi bisab'in wa 20 darajat. Intinya berarti kalau di dalam lafaz, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, kalau lafaznya jamak, itu berarti perbuatan baik apa saja diutamakan berbarengan atau barengan atau jamaah. Salah satu contoh ini, kata Nabi, Iqra, bacakanlah oleh kalian. Ternyata kata-kata Iqra'u, bacakanlah oleh kalian, ini kita salah satu contoh ada perbuatan-perbuatan baik. Saya bilang perbuatan-perbuatan baik nih, termasuk sholat berjamaah tadi. Kita nggak tahu di antara jamaah ini ketika berbarengan, atau saya nyebutnya berbareng atau bareng lah sholat itu, ada di antara jamaah ini yang justru kemustajaban yang Allah berikan sangat tinggi. Bisa jadi karena konsekuen melakukan ibadah, dalam waktu bersamaan juga konsekuen tidak melakukan maksiat. Maka salah satu inti, trik ya, cara biar ibadah kita diterima oleh Allah, itu satu di antaranya adalah tidak berbuat maksiat. Kan masalahnya kadang begini, saya bilang masalahnya nih, berbuat baik dikerjakan, tapi berbuat maksiat dikerjakan juga. Nah, yang model begini bagaimana akan dijawab oleh Allah? Maka salah satu inti yang saya bilang, kemustajaban itu paling tinggi levelnya kalau orang tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa.
Maka kalau ada orang yang tidak berbuat maksiat, tidak berbuat dosa, dia berbuat kebaikan apapun, itu peluangnya, potensi untuk dijabah sangat tinggi. Maka sekali lagi bapak-bapak, saudara-saudara, dengan berjamaah kita melakukan perbuatan baik, kita nggak tahu di antara kita, bisa jadi mungkin mudah-mudahan kita doakan semuanya kita ini, sehingga potensi dijabah ibadah sholat kita secara khusus akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Udah, itu yang pertama kesimpulannya. Yang kedua kata Nabi, ala mautakum, bacakanlah oleh kalian ala mautakum kepada orang-orang yang akan mati dan yang sudah mati. Teori cara ngaji bahasa Arab ini, itu mautakum diartikan orang yang akan mati dan orang yang sudah mati. Yang ngebedain menurut pemahaman para ulama itu ada lafaz ala dengan li. Ini hikmatnya cara ngaji bahasa Arab. Di dalam hadis Nabi nyebutnya begini, ala mautakum, bukan li mautakum. Nah dari sinilah ulama berbeda pendapat. Kalau lafaznya ala mautakum berarti bacakanlah oleh kalian orang yang akan mati aja, berarti belum mati. Tapi kalau ikra'u li mautakum, bacakanlah oleh kalian orang-orang yang sudah mati aja. Jadi bedanya sedikit. Perbedaan itu terjadi karena ada lafaz ala dan ada lafaz li. Ternyata mau lafaznya ala atau mau lafaznya li, yang terpenting mahalus syahidnya lafaz mautakum. Mautakum itu diberikan pemahaman adalah orang-orang yang akan mati dan orang-orang yang sudah mati. Bahasa kesimpulan yang kedua saya bilang di sini intinya berarti bacakanlah oleh kalian orang-orang yang akan mati dan orang-orang yang sudah mati. Itu yang tepat. Tinggal masalahnya orang-orang yang akan mati yang dimaksud adalah orang yang dalam keadaan sakit udah sekarat. Ya, mungkin kalau kita bisa bilang begini, orang kan yang namanya sakit sekarat itu nggak harus tua. Bisa jadi umurnya masih muda, tapi sakitnya sakit parah. Yang potensi meninggal itu lebih tinggi ketimbang sembuhnya. Atau ada orang sudah koma. Ya kan begitu kalau bapak kalau udah koma ujung-ujungnya apa? Titik, udah titik berarti mati gitu. Maka kata-kata ala mautakum diartikan bacakanlah oleh kalian orang-orang yang akan mati, diartikan orang yang sekarat. Ya karena penyakit ya. Ala mautakum itu diartikan orang-orang yang sekarat yang akan mati. Oleh karena itu kalau ada orang cuman batuk-batuk pilek aja jangan dibacain. Karena yang dimaksud ala itu diartikan orang yang udah dalam keadaan sekarat. Nah, sekarang yang ketiga, ini sengaja saya tulisin yang tiga, nanti kita gabung. Yang kata Nabi bacakanlah oleh kalian berjamaah. Yang kedua ala mautakum, orang yang akan mati dan orang yang udah mati. Yang ketiga Nabi spesifik banget bilang itu surat Yasin. Nah berarti yang ketiga bacakanlah oleh kalian orang yang akan mati dan yang sudah mati surat Yasin. Yang kita ingin telah lebih dalam lagi, kenapa kok Nabi nggak bilang bacakanlah oleh kalian orang-orang yang akan dan yang sudah mati surat Al-Baqarah? Enggak. Nabi nggak bilang surat An-Nas juga enggak. Apalagi bacakanlah oleh kalian orang-orang yang akan mati dan yang sudah mati baca surat Yusuf atau surat Maryam. Nah itu sih biasanya dua surat itu dibaca kalau lagi apa? Lagi hamil. Orang Jawa nyebutnya mitoni, ya, 4 bulanan atau 7 bulanan. Dan ini tadi saya bilang kita gabung nih. Jadi dari hadis yang singkat ini intinya bahwa bapak saudara-saudara itu ada didikan ya, ada anjuran Nabi kita Muhammad SAW, orang yang udah sekarat, yang potensi peluangnya mati itu tinggi banget, itu sangat dianjurkan kita bacakan surat Yasin. Saya nyebutnya redaksionalnya tadi kita. Makanya di masyarakat ini, saya bilang bukan di Jakarta aja, di mana aja, bahkan di negara Arab pun, itu orang yang udah sekarat itu sangat dianjurkan oleh keluarganya dibacakan surat Yasin. Tapi yang tadi saya bilang ala mautakum itu orang yang belum mati tapi udah sekarat. Dan kata-kata sekarat itu secara medis, di bahasa saya ini secara medis dokter udah angkat tangan. Makanya ternyata di rumah sakit mana aja, saya kebetulan ngisi pengajian di beberapa rumah sakit yang terdekat dengan saya lah, saya di Cipete kebetulan itu ada ada rumah sakit namanya Puri Cinere.
itu di rumah sakit mana saja dan dokter mana saja secara proporsional, itu ada orang lagi sakit diobatin secara medis, tapi ada orang sakit diobatin secara batin. Yang dimaksud secara batin, doain. Makanya kalau ada orang sakit, itu keluarganya, ahli warisnya dipersilahkan untuk mendoakan atau mengobati secara, ya bahasanya batin. Ada yang pakai doa, ada yang pakai mungkin bahasanya pakai air dan sebagainya. Itu dianjurkan dan itu ilmiah. Sebab doa itu adalah kata Nabi, ad-doa huwal ibadah atau ad-doa mukhul ibadah. Jadi doa itu sangat ilmiah dan doa itu dianggap sebagai intisari daripada ibadah. Berarti pemahamannya bahwa Bapak saudara-saudara, ini Nabi membimbing pada kita orang yang udah dalam keadaan sekarat ya. Tadi saya bilang sekarat itu tidak harus tua kan, muda pun bisa kalau sakitnya udah banget maka disebut sekarat. Bahkan orang yang udah pikun kemudian sakit atau koma itu tetap dibacakan surat Yasin. Cuma istilah saya nih bahwa Bapak saudara-saudara di masyarakat kita kan, kalau ada orang sakit udah sekarat itu dibacakan surat Yasin oleh keluarganya, biasanya tidak akan ini bahasa saya nih, tidak akan kelihatan lagi di masyarakat. Artinya apa? Peluang untuk mati itu tinggi. Makanya kalau ada orang sakit dibacakan surat Yasin, biasanya nggak lama lagi hidupnya. Tapi kalau ada orang sakit dibacakan surat Yasin, itu ternyata besok-besok kelihatan lagi. Cuma nggak ditunjuk doang sama orang. Lah kemarin udah dibacain Yasin, lu masih hidup lagi. Ini aktual nih. Berarti yang saya maksud aktual, bimbingan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu selalu relevan. Makanya tadi saya bilang, bacain surat Yasin kepada orang yang sakit tapi udah banget. Jangan yang sakit rumahnya puyeng-puyeng aja dibacain surat Yasin aja, jadi masalah entar gitu. Nah itu bapak-bapak saudara-saudara, ini sekali lagi bimbingan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang secara spesifik nih, kenapa kok Nabi nyebut surat Yasin? Jadi kita rame-rame nih, keluarganya, kerabat dan sebagainya, bacakan surat Yasin. Kemudian kenapa sekarang surat Yasin? Ada ungkapan para ulama, secara khusus saja diantaranya adalah oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Kalau gini, bapak-bapak saudara-saudara, orang Indonesia ini punya ulama sekali biar Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani harus bangga ya. Kenapa? Sebab beliau itu pemikirannya, meskipun kitab-kitab beliau itu nggak tebel, nggak banyak. Yang paling tebel kan kitab Murah Labidnya, Tafsir Munir aja. Tapi pemikiran beliau itu cemerlang. Ya nggak usah lihat beliau lah, lihat aja murid-muridnya. Syekh Nawawi Al-Bantani punya murid Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Dahlan atau Mbah Darwis, pendiri Muhammadiyah. Banyak dan banyak sekali murid-murid beliau. Yang ingin saya bukakan gini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, surat Yasin itu qalbul Quran. Jadi surat Yasin itu jantungnya atau hatinya Al-Quran. Yang dimaksud berarti orang dalam keadaan bahagia itu penting banget membaca dan menjiwai surat Yasin. Orang yang lagi kena musibah, lagi menderita pun sangat dianjurkan membaca dan mendalami menjiwai surat Yasin. Karena surat Yasin cuma 83 ayat. Itu kalau dibaca aja, saya pakai aja nih, dibaca aja itu ada ketentraman batin. Apalagi kalau dijiwai, dihayati. Maka 83 ayat itu yang terakhir ayatnya kan Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ini kita biasa baca, kita hafal. Tapi maksudnya begini. Cara ngaji tafsir itu kalau di awal ayat ada lafaz subhana, berarti perkara di situ nggak bisa dicerna dengan akal. Ini rumus cara ngaji tafsir. Sekali lagi, di dalam Al-Quran kalau di awal ayatnya ada lafaz subhana, berarti perkara di situ nggak bisa dicerna dengan akal, akan tapi harus dicerna dengan keimanan. Salah satu contoh tadi akhir surat Yasin kan pas subhana, menandakan perkara yang ada dalam ayat itu nggak bisa dicerna dengan akal. Kenapa? Sebab akhir surat Yasin bicara masalah kematian. Makanya ujung ayatnya itu lafaz turja'un, dikembalikan, bukan kembali. Makanya kita bapak-bapak saudara-saudara, mati itu bukan kita yang kembali, akan tapi dikembalikan. Berarti manusia pasif. Kalau Gusti Allah menginginkan orang lagi muda mati, udah tua mati, sehat mati, sakit pun mati.
Makanya nggak ada ciri kalau orang mati itu harus sakit dulu. Nggak ada cirinya kalau orang mati harus sakit dulu. Ternyata kadang-kadang, saya bilang masih kadang-kadang ya, nggak kedengaran sakit tahu mati. Ternyata yang sakit belum mati, masih awet. Saya nyebutnya awet ini. Nggak ada rumus kalau orang mati itu harus sakit dulu, nggak ada. Atau nggak ada rumus kalau mati itu harus tua dulu. Ternyata kenyataan di masyarakat ada orang mati ternyata umurnya lebih muda ketimbang kita. Oke dah, saya contoh ini, bahwa Bapak sudah sering ada sini. Rata-rata umur kita taruh dah 50, gocap. Kemudian di masyarakat kita ada orang mati umur 30. Kan kalau mau main urut-urutan tuan kita, ternyata yang mati mudaan. Atau bisa jadi yang mati itu tuan dan kita. Makanya kita dibimbing oleh para ulama begini. Dalam keadaan bagaimanapun kita disuruh bertahmid, kita disuruh bersyukur. Makanya kalau ada kita mendengar orang mati umurnya lebih muda ketimbang kita, ada orang mati nih umurnya lebih muda ketimbang kita gocap 50, ternyata yang meninggal umur baru 30, kita bersyukur. Alhamdulillah saya masih hidup, ini mudahan udah meninggal, ini mudahan udah mati. Cuman ketika bersyukur yang bertahmidnya jangan sampai kedengaran keluarganya. Ntar jadi masalah, itu dalam hati aja. Itu namanya bertasyakur, bersyukur. Jadi intinya tadi keilmian ayat, sekali lagi, kalau di awal ayat ada lafaz subhana, maka perkara di situ nggak bisa dicerna dengan akal, tapi harus dengan keimanan. Persis ketika di awal surat Al-Isra, itu bicara masalah Isra dan Mi'raj, itu lafaznya subhana, makanya ayat itu nggak bisa dicerna dengan akal, tapi dengan keimanan. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj nggak bisa dicerna dengan akal. Tapi setelah kita cerna dengan keimanan, semua masuk akal. Itulah kata salah satu ulama yang namanya Ibnu Rusdi, atau kita kadang suka menyebutnya Ibnu Rusyid. Al-Islam dinun aqliyun. Islam itu adalah agama yang rasional. Apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran itu masuk akal. Apapun yang dijelaskan dalam hadis itu semuanya masuk akal. Tapi tidak semua akal bisa mencerna. Itu hebatnya begitu. Semua masuk akal, tapi tidak semua akal bisa mencerna. Oleh karena itu cara mencernanya diantara dengan keimanan. Nah ini kembali ke tadi bahwa Bapak saudara-saudara, berarti keilmiahan surat Yasin itu buat orang yang dalam keadaan senang membaca dan mengkaji, memahami dan mendalami ayat suci Al-Quran dalam surat Yasin itu sangat hebat. Mengingatkan bahwa cepat atau lambat gitu, dalam kesenang, dalam keadaan musibah dan seterusnya, kalau Gusti Allah akan mencabut ruh nyawa orang, nggak ada yang bisa menghalang. Itu salah satu pemahaman kata-kata kenapa surat Yasin. Yang kedua, bahwa Bapak saudara-saudara, ini ilmiahnya surat Yasin, itu tadi dikatakan jantung atau hatinya Al-Quran. Surat Yasin itu sekali lagi rumus, itu di dalam Al-Quran kalau di awal surat ada ahruf muqatta'ah. Ini ilmiahnya Al-Quran. Setiap di awal surat ada ahruf muqatta'ah, pasti ayat keduanya bicara masalah kehebatan Al-Quran. Satu contoh, yaudah yang paling gampang ya awal aja dah, surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kan pertama awalnya ayat itu berbunyi alif lam mim. Habis alif lam mim bicara masalah kehebatan Al-Quran. Apa itu? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal limuttaqin. Surat Yasin. Terus ayat yang kedua, Yasin wal Qur'anil Hakim. Banyak pokoknya di dalam Al-Quran setiap awal surat itu huruf-huruf muqatta'ah pasti mau alif lam mim, mau alif lam ra, mau Yasin dan seterusnya pasti ayat keduanya bicara masalah kehebatan Al-Quran. Termasuk surat Yasin ini. Bahwa Bapak saudara-saudara, makanya istilahkan tadi, pertama surat Yasin itu dibaca orang dalam keadaan bagaimanapun dijual itu sangat penting. Yang kedua, salah satu kehebatan surat Yasin begini, makanya dibilang oleh Syekh Nawal Bantari tadi jantung atau hatinya Al-Quran. Itu di dalam surat Yasin, ini Bapak saudara-saudara termasuk saya, tubuh kita dari ujung pala sampai ujung kaki itu akan menjadi saksi kebaikan, nauzubillah akan jadi saksi keburukan juga. Makanya kita kalau berbuat kebaikan nggak perlu orang lihat, nggak perlu orang puji.
Kenapa? Sebab fisik kita ini akan jadi saksi. Bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi ini. Kalau Syekh Nawawi Banten, tapi kalau Imam Nawawi dari Syria, Syam. Itu dalam kitab Bulughul Maram ada dinukil satu hadis begini. Di dalam tubuh manusia kita ini ada 300 persendian. Kalau istilahnya material itu sendi apa? Engsel. Ini namanya engsel nih, persendian. Kan tubuh kita ini ada yang satu arah doang, ada yang bisa muter, pokoknya persendian. Ternyata dalam tubuh kita itu ada 300 persendian. Yang kecil, yang gede, yang kelihatan pakai mata maupun di dalam ada 300 persendian. Berarti kata beliau, kalau ada orang berbuat kebaikan, 300 persendian itu akan menjadi saksi perbuatan baiknya nanti pada hari kiamat. Tapi mafhum mukhalafahnya, cara ngaji usul fikih, kebalikannya. Kalau ada orang berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat keburukan, orang lain nggak bakalan tahu dan orang lain nggak tahu, tapi persendiannya itu akan menjadi saksi perbuatan buruknya. Maka salah satu di dalam ayat surat Yasin tadi, salah satu ayat ya di dalam surat Yasin tadi, itu ada ayat yang berbunyi al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Apa maksud ayat itu? Begini Bapak-bapak Saudara-saudara. Ini dari ujung pala sampai ujung kaki itu semuanya akan menjadi saksi. Sekali tadi perbuatan baik atau perbuatan buruk. Dan ternyata ketika kita hidup di dunia, kalau ngomong melalui mulut. Tapi nanti ketika yaumul hisab, hari diminta pertanggungjawaban, mulut itu nggak bisa memberi kesaksian. Bahkan tangan pun nggak bisa memberi kesaksian. Akan tetapi seluruh anggota tubuh akan menjadi saksi. Sehingga ujung ayatnya watashhadu arjulu bima kanu yaksibun. Kaki yang akan menjadi saksi. Di sini memberi pemahaman berarti anggota tubuh kita di dalam surat Yasin yang tadi saya bilang keilmiannya itu akan menjadi saksi perbuatan baik kita, tapi sekali lagi nauzubillah akan menjadi saksi perbuatan dosa seseorang. Maka sekali lagi surat Yasin itu sangat-sangat ilmiah. Oleh karena itu Bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita memahami seperti ini, berarti membaca surat Yasin atau membacakan surat Yasin buat orang yang udah sekarat sangat dianjurkan dalam hadis Nabi. Kebalikan, ini intinya lagi, membacakan surat Yasin bersama-sama untuk orang yang sudah wafat itu pun sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, insya Allah nanti kita buka tanya jawab. Sebagai penutup, Bapak-bapak, saudara-saudara, ini kita ini masih hidup nih, ruh sama fisik masih nyatu. Sekali lagi, ruh sama fisik masih nyatu. Makanya kita masih bisa ngomong, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa melihat, kita masih bisa memegang, kita masih bisa jalan, karena ruh sama fisik masih nyatu. Tapi orang yang meninggal, ruh sama fisiknya sudah berpencar, dan pencarnya ini sudah tuntas. Makanya sebetulnya yang mati itu fisiknya, yang mati itu badannya. Cepat atau lambat, kalau orang mati, badannya akan rusak, bahkan bisa jadi akan hilang. Tapi kalau roh orang yang sudah mati, sudah wafat, itu terus hidup sampai hari kiamat. Makanya ada contoh dari Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau ke kuburan. Ini kata-kata kuburan ziarah ya. Jadi Nabi langsung mempraktekkan. Itu beliau ziarah kubur. Beliau mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Teorinya assalamualaikum itu kan diucapkan untuk orang yang masih hidup. Dan orang yang hidup itu menjawab. Ternyata kenapa Nabi ke kuburan kok Nabi bilang assalamualaikum juga? Di sini namanya qat'iyud dilalah, cara ngaji usul fikih. Dalil yang jelas, dalil yang tegas bahwa orang mati itu ruhnya hidup. Dan kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang ada dalam kubur itu dijawab oleh mereka. Cuma karena alamnya berbeda, maka jawaban orang-orang yang dalam kubur, ruhnya itu menjawab, itu tidak terdengar lagi oleh kita. Ya kalau kita kuburan kita bilang assalamualaikum, kemudian ada jawaban waalaikumsalam. Orang Melayu KB, orang lari KB. Itu salah satu ilmiah ya. Kita saya bilang sebagai penutup ini sementara. Berarti kita ini masih hidup karena ruh sama fisik masih nyatu. Orang yang sudah meninggal,
ruh sama fisiknya berpencar. Makanya kalau kita ngedoain orang yang udah mati nyebutnya ilal ruh atau ilal arwah, nggak bilang kita ilal abdan atau ilal ajsad, akan tapi kepada arwah. Itu hebatnya salah satu keilmiahan yang pernah diajarkan dan langsung dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, itu secara kesimpulan hadis yang berkaitan tentang jenazah itu tadi sangat-sangat dianjurkan membacakan surat Yasin. Orang yang peluang untuk mati itu sangat tinggi, dan orang yang sudah mati pun dianjurkan dibacakan surat Yasin. Itu. Silakan, mungkin secara umum ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Ki Husnan yang telah menyampaikan kajiannya. Masih luang waktu kita untuk tanya jawab. Silakan dipersilakan para jamaah yang ingin bertanya seputar kajian siang hari ini. Silakan, atau ada yang mau nanya terkait dengan tema lain juga boleh ya Ustaz ya. Baik, silakan, boleh. Ya, silakan. Ada? Ya, boleh, satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, di dalam kubur kan ruh sama jasad kan udah berpisah ya? Ya. Itu bagaimana bisa merasakan, sedangkan tubuhnya yang disiksa, apakah arwahnya bisa merasakan? Dan itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebatnya bapak-bapak, saudara-saudara, Al-Quran itu kitab yang paling ilmiah. Kalau kitab yang paling ilmiah berarti pembahasan apa saja itu sudah ada di dalam Al-Quran. Salah satunya gini, ketika di dalam Al-Quran bicara masalah kiamat, kan kita suka bilang atau populer menyebutnya hari kiamat, padahal hari kiamat itu banyak namanya. Ada namanya Yaumul Ba'thi, ada namanya Yaumul Hisab, nanti juga ada namanya Yaumul Sa'ad. Oke, gini, di antara nama hari kiamat itu Yaumul Ba'thi. Yaumul Ba'thi itu teorinya di kita ini semua nih, bapak-bapak, saudara-saudara, kita semua nanti ketika sudah mati semua. Saya kalau nyebut mati itu bukan kasar ya, mati itu bahasa Arab. Cuman kalau di Indonesia ini meninggal dunia aja, padahal sama, wafat, mati, wis podo wae. Udah. Nanti kalau kita semuanya pada mati, itu nanti pada hari kiamat itu ada namanya Yaumul Ba'thi, hari dibangkitkan. Nah, hari dibangkitkan itulah itu fisik akan disatukan lagi dengan ruh masing-masing. Namanya Yaumul Ba'thi. Jadi Yaumul Ba'thi itu nanti manusia dibangkitkan kembali, termasuk kita akan dibangkitkan kembali, dan ruh kita disatukan lagi dengan fisiknya. Udah begitu ilmiahnya nggak ada yang ketukar itu. Jadi ketika dibangkitkan itu ruh sama fisik, ya diri juga itu ketika hidup di dunia nggak ada yang ketukar. Gitu. Nah, setelah Yaumul Ba'thi itulah ada nanti namanya Yaumul Hisab, hari diminta pertanggungjawaban. Nah, itu inti daripada kata-kata Yaumul Ba'thi, hari dibangkitkan, berarti digabung lagi tuh, bahasa digabung lagi, disatukan lagi antara ruh dengan fisik. Kemudian Yaumul Hisab itu hari diminta pertanggungjawaban. Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, yang apa tadi sebelum itu? Nah, gini, 9 ilmiahnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu setiap bicara masalah jihad bi amwalikum wa anfusikum. Coba dah. Di dalam Al-Quran kalau kita bicara masalah jihad pasti bi amwalikum dulu baru wa anfusikum. Berarti ketika berjihad itu artinya sebetulnya menggunakan harta itu lebih afdol, lebih utama ketimbang fisik. Nah, tapi ada satu ayat, bahkan saya bilang satu-satunya ayat itu dibalik, bi anfusikum wa amwalikum. Itu ayat spesifik banget bicara masalah nanti pada hari kiamat. Apa maksudnya? Nanti pada hari kiamat, ini kita akan merasakan semua itu. Ketika pada hari kiamat itu yang akan masuk ke surga, nauzubillah, dan orang yang akan masuk neraka itu yang masuk ke surga dan ke neraka bukan ruhnya aja, akan tapi bersama fisiknya. Oleh karena itu ketika masuk surga yang merasakan kenikmatan itu bukan ruhnya doang, akan tapi fisiknya. Kalau ruhnya doang nggak berasa, akan tapi fisik kayak kita hidup di dunia. Wis berdoa sama aja. Ketika mereka, saya nggak bilang kita ya, ketika mereka dimasukkan ke neraka,
itu ruh dan fisiknya dijadikan satu lagi, sehingga merasakan siksaan-siksaan itu bukan ruhnya doang, akan tapi juga fisiknya. Nah, kalau ruhnya doang yang disiksa nggak berasa. Maka itu proses tadi saya bilang, itu proses daripada yaumul ba'ti. Yaumul ba'ti itu dibangkitin, kemudian digabung lagi ruh sama fisik. Berarti cara ngaji Al-Quran secara tafsir tadi saya bilang, berarti yang akan merasakan kenikmatan surga itu bukan ruhnya doang, akan tapi fisiknya juga, karena udah digabung tadi. Sama ketika mereka akan mengalami siksaan neraka, bukan ruhnya doang, akan tapi juga fisiknya, karena tadi sudah digabung. Kapan digabungnya? Disebut namanya yaumul ba'ti, hari kebangkitan yang digabung semua ruh itu dengan fisik-fisiknya persis seperti di dunia. Itu salah satu keilmian. Makanya salah satu dalil tadi di dalam masalah jihad di dalam Al-Quran itu pasti lapasnya bi amwalikum wa anfusikum dulu. Tapi ada satu ayat yang di awalnya inamashtara gitu, itu berarti bi anfusikum wa amalikum, yang menandakan kenikmatan di surga itu ruh dan fisik. Termasuk siksaan-siksaan itu yang mengalami juga ruh dan fisik. Itu salah satu pemahaman kajian masalah tadi yaumul ba'ti itu ya. Baik, silakan mungkin ada pertanyaan lain. Silakan dari yang lain, jemaah. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Pak Ustaz. Baik. Apakah ada perbedaan antara ruh dengan arwah? Satu. Yang kedua, ketika kita mau mengirim doa atau al-fatihah ke orang tua yang sudah meninggal, apakah khususun ila ruhi atau khususun ila arwahi? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudari, ini bahasa Arab aja itu. Kalau ruh itu mufrad, tunggal. Tapi kalau arwah itu jamak, banyak. Gitu. Sampai itu kalau kita ngomong saya dengan kami, gitu. Kalau saya kan berarti sendiri. Kalau kami rame-rame. Proses tadi. Kalau ruh itu tunggal, atu. Kalau arwah banyak, gitu. Nah, jadi beda antara ruh dengan arwah itu aja. Kalau kita nyebutin satu orang, bilangnya ruh. Tapi kalau kita ngelurusin untuk banyak orang, kita bilang arwah. Itu beda di situ. Kemudian, bapak-bapak, saudara-saudara, ini begini. Ini ilmiah banget nih. Bapak-bapak, saudara-saudara, itu ada kitab namanya Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Itu dibilang inna a'malal ahya'i tu'rad aitan faulil amwat. Perbuatan-perbuatan baik orang yang masih hidup itu akan bermanfaat buat yang mati. Nah, gini memahaminya. Kita, sebilang kita nih. Kalau anak berbuat baik, sebilang kita nih. Anak berbuat baik tanpa diniatkan, tanpa dikhususkan, itu orang-orang tua kita yang sudah wafat dapat kiriman pahala. Itu tirim begitu. Kayak sekarang kita sudah wafat nih. Ini orang-orang tua kita yang pada wafat secara otomatis mendapat kiriman pahala. Nggak perlu kita niatin, gitu. Tapi cari ujo bahasa orang Jawa, tambah maremnya itu diniatin. Jadi sama tadi, kalau kita berbuat baik aja, orang tua dapat pahala. Makanya kalau kita lagi sholat, kita sedang berbakti orang tua kita. Kita lagi puasa, kita sedang berbakti pada orang tua kita. Kita lagi ibadah haji, kita sedang berbakti pada orang tua kita. Secara refleks otomatis, kalau anak berbuat baik, orang tuanya yang sudah wafat dapat kiriman pahala. Tapi mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebalikannya, kalau anak berbuat maksiat, orang tuanya udah wafat, orang tuanya udah pada mati, enggak terkirim dosa. Jadi kebalikan. Kalau pahala terkirim, tapi kalau dosa enggak terkirim. Kalau pakai akal, pakai logika, pakai rasio, kalau dosa juga kekirim, bisa jadi orang tuanya kagak berhenti-berhenti kirim dosa. Karena anaknya masih doyan berbuat maksiat. Makanya kekirim itu yang baik-baik aja. Makanya ini kita Masya Allah, kita berhusnuzon ini, kita berpositif thinking aja terus ini. Makanya kalau anak berbuat baik, orang tua dapat pahala. Tapi kebalikan, kalau anak berbuat maksiat, orang tua enggak kekirim dosa. Nah berarti tadi itu secara otomatis saja. Cuma kalau kita khususkan, bagus. Kita doain orang tua. Kan yang dimaksud kata Nabi, waladin solihin yang ulahu itu sebetulnya anak soleh aja orang tua udah berpahala. Tapi kalau itu mendoakan secara khusus.
Berarti kayak tadi kalau ingin doain orang tua itu secara khusus. Ya berarti kita menadah tangan atau kita bikin acara apa istilahnya haul dan sebagainya, itu salah satu ya dong. Tapi kita nggak bikin acara haul, kita nggak bikin tahlilan, dengan kita berbuat baik aja itu sudah termasuk mendoakan orang tua. Khusus buat orang tua ya ini. Tapi kalau buat orang lain kita khusus kita sebutin namanya. Makanya disebut dibilang wa nakhusu khossatan ila ruh atau wa nakhusu khossatan ila arwah, disebutin dah beberapa nama-nama itu. Cuma ciri khasnya bahwa Bapak saudara-saudara coba kita dalam acara tahlilan, dalam acara haul itu biasanya kalau keluarga yang ngadain acara itu kan nyebutin nama-nama itu. Ada dicantumin, ada 1 sampai 5, ada 1 sampai 10. Itu dibacain satu-satu. Padahal nggak dibacain sampai. Cuman kan kalau bahasa saya biar marem aja dibacain. Tapi menariknya 1 sampai 10 itu kan udah pada mati semua. Coba ada kata MC, ini 1 sampai 10 udah pada mati, kira-kira yang hadirin mau nggak ditambahin atau jadi 11? Ditambahin namanya jadi 11 kan nggak mau. Itu bimbingan lagi. Kalau ndoain orang yang masih hidup sama ndoain orang yang udah mati itu dibedain. Maka tadi spesifik banget itu dibilang Al-Fatihah. Sekali lagi saya masih berpatokan pada Syekh Nawal Bantani. Al-Fatihah itu isi kandungannya merangkum seluruh isi kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang 30 juz, yang 114 surat, isi kandungannya terangkum di dalam surat Al-Fatihah. Bahasa mudahnya, kalau kita baca Al-Fatihah doang, sama juga membaca seluruh isi kandungan Al-Quran. Makanya kenapa kalau kita ngedoain atau kita berdoa, diawali atau diakhiri dengan baca surat Al-Fatihah. Biar ada keberkahannya karena Al-Quran itu terangkum isi kandungannya dalam surat Al-Fatihah. Jadi istilahnya kembali ke tadi, kalau buat orang tua kita sebetulnya nggak perlu khususkan, kita berbuat baik aja udah sampai itu doa kita, sampai pahala buat orang tua kita. Tapi kalau kita sebutin namanya atau kita sebutin acara dan sebagainya itu lebih malam aja, lebih mantep. Itu tadi termasuk bacaan Al-Fatihah, merangkum seluruh isi kandungan Al-Quran. Itu intinya Pak. Baik silakan kalau ada pertanyaan lagi. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan, masih ada waktu. Ada dari jemaah. Cukup? Ada lagi? Iya, kalau tidak ada ditutup dengan doa ya, Oke, untuk ini. Baik Bapak-Bapak, saudara-saudara, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan adalah hikmat dan manfaatnya. Untuk tambah berkahnya kajian kita tutup dengan doa, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahalazim, 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 ya zal jalal wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Fadlika lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.